Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Mas Dania. NIM saya 10 12 10 18 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan 5 judul jurnal yang saya rangkum, yaitu yang pertama ada jurnal tentang biologi molekuler, yang kedua ada tentang pembelajaran dasar biologi molekuler, dan yang ketiga ada organisme kehidupan biologi molekuler, dan yang keempat ada mengoptimalkan manfaat keanekaan hayati melalui teknologi DNA rekomendasi, dan yang terakhir ada pengurutan RNA sel tunggal dan penerapan dalam studi gangguan prerekreatri. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu tentang biologi molekuler. Biomolekul atau kepanjangan dengan biologi molekuler merupakan suatu pelajaran yang mencakup berbagai macam ilmu suatu senyawa organik, ada organ tubuh maupun membentuk organisme hidup dan mempunyai sifat yang khas. Sebagian suatu produk aktivitas biologis dan senyawa-senyawa pada biomolekul atau biologi molekuler biasanya dikenal dalam 4 bentuk, yaitu ada protein, asam nukleat, karbohidrat, dan DNA RNA. Baik, ini ada pun materi yang mencakup tentang pelajaran biologi molekuler. Yang pertama ada kromosom, adalah struktur makromolekul yang berisi DNA, sehingga informasi genetik sel disimpan. Kromosom terdapat dalam nukleus yang mengandung gen dan bermacam-macam sesuai dengan letak sentromia. Selanjutnya ada yang kedua, itu tentang DNA atau kepanjangan dengan deoksiribosa nukleat acid, yang terdiri dari 2 atas benang polinukleotida yang saling berpilih membentuk helix ganda atau disebut dengan double helix DNA. Merupakan molekul yang membawa informasi genetik pada kromosom. Adapun polinukleotida tersusun atas banyak nukleotida. Yang pertama itu ada tentang gula, fosfat, dan satu basa nitrogen. Basa nitrogen sebagai penyusun DNA. Dan pada gambar tersebut terdapat basa nitrogen dari DNA tentang adenin, guanin termasuk dalam basa nitrogen dari purin, sedangkan timin dan sitosin termasuk basa nitrogen dari pirimidin. Yang selanjutnya ada gen, adalah unit pewaris sifat pada setiap organisme hidup dalam bentuk fisik. Adapun urutan DNA yang menjadi satu protein polipeptida atau satu RNA. Yang di bawah ini terdapat gambar dari gen DNA. Selanjutnya ada tabel tentang perbedaan DNA dan RNA. DNA atau deoksiribosa nukleat acid yang pertama hanya terdapat dalam kromosom nukleus, sedangkan RNA atau ribosom nukleat acid selain nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Yang kedua, bentuk rantai double helix. DNA mempunyai bentuk rantai double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai tunggal. Yang ketiga, DNA kadar tetap dan fungsi mengendalikan faktor genetis dan sintesis protein. Sedangkan RNA kadar tidak tetap dan fungsinya sebagai sintesis protein. Yang keempat, DNA basa nitrogen terdiri atas purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin, guanin, sedangkan pirimidin, sitosin, dan urasil. Yang kelima, menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gula, sedangkan RNA menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Selanjutnya ada biologi molekuler, adalah ilmu yang mempelajari jari sel baik pengertian maupun organel yang di dalam sel sampai ke molekul penyusunnya. Biologi molekuler adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetik menurut Nurhayati 2017. Adapun tentang materi yang mencakup dalam biologi molekuler ada replikasi, yaitu disebut sebagai produksi 2 replikasi tepat DNA dari molekul DNA asli. Informasi genetik yang disimpan dalam DNA diwariskan melalui keturunan oleh replikasi DNA. Selanjutnya ada transkripsi, adalah langkah pertama dari proses ekspresi gen. Sebuah gen disalin ke dalam potongan RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. RNA ini disebut transkripsi utama, ini komplementer dan antiviral ke urutan DNA yang disalin. Dan yang terakhir ada tentang translasi, adalah langkah kedua
dalam proses ekspresi gen mRNA, dihasilkan oleh transkripsi yang diterjemahkan ke dalam protein di sitoplasma oleh ribosom. Selama translasi mRNA didekatkan oleh ribosom untuk menghasilkan rantai asam amino atau rantai polipeptida. Selanjutnya ini ada tentang gambar arah replikase. Di sini ada 5 proses tentang arah replikase. Yang pertama tentang helix memisahkan ikatan ganda DNA. Yang kedua ada protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Dan yang ketiga leading start dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Dan yang keempat lagging start dibentuk sepotong oleh polimerase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragma Okazaki. Yang kelima RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambung fragma Okazaki sehingga menjadi rantai yang utuh. Adapun gambar selanjutnya tentang proses transkripsi dan translasi yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada tentang organisme kehidupan biologi molekuler. Yang pertama ada tingkat organisasi kehidupan. Pada dasarnya, organisasi itu berawal dari adanya tingkatan bawah dan paling sederhana, yaitu molekul yang kemudian akan berkembang menjadi sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Terdapat gambar di samping itu dari tingkat rendah menuju tingkat tinggi. Yang pertama ada molekul, yang kedua ada sel, ketiga ada jaringan, yang keempat ada organ, yang kelima sistem organ, dan yang keenam organisme, ketujuh populasi, 8 komunitas, dan 9 ekosistem. Selanjutnya ada tingkat molekul. Pada dasarnya tingkatan yang termasuk tingkatan molekul terendah adalah proton, neutron, dan elektron. Adapun partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom seperti di mana adapun berbagai macam contoh, yaitu ada atom C atau disebut dengan karbon, atom H disebut dengan hidrogen, dan atom N disebut dengan nitrogen, dan atom O disebut dengan oksigen. Terdapat gambar di samping tentang atom karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, nitrogen, dan rumus molekul yang terdapat di gambar tersebut. Selanjutnya ada tingkat seluler. Sel merupakan termasuk dalam tingkat rendah dari organisme kehidupan, dan sel juga merupakan satuan dasar struktur dan fungsi makhluk hidup. Manusia merupakan berawalnya pertemuan sel spermatozoa dengan sel telur yang akhirnya menyatu menjadi sebuah sel yang tunggal dan berkembang seiring waktu menjadi seorang manusia. Di bawah terdapat gambar struktur membran sel dan terdapat beberapa lapisan pada gambar struktur membran sel tersebut. Selanjutnya ada tingkat jaringan. Pada dasarnya, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung membentuk suatu struktur yang lebih kompleks disebut dengan jaringan. Terdapat pada gambar di samping ada jaringan dari adipose, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, dan terakhir ada jaringan darah. Selanjutnya ada tingkat organ dan sistem organ. Organ adalah suatu struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi. Adapun contoh organ yang terdapat pada manusia adalah organ jantung, organ paru, usus, lambung, pankreas, telinga, mata, tensis, ovarium, dan lainnya. Terdapat gambar di bawah ini tentang organ pada manusia. Ada paru-paru, otak, telinga, jantung, usus, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tingkat individu. Individu merupakan organisasi yang tunggal tersusun oleh sistem organ. Adapun contoh sistem organ yang yaitu sistem pencernaan, sistem hormon, sistem otot, sistem saraf, sistem sirkulasi. Saya ambil satu contoh itu tentang organ pencernaan manusia. Adanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya ada tingkat populasi dari komunitas. Kumpulan individu-individu dalam suatu tempat tertentu yang merupakan tingkat organisasi kehidupan disebut dengan populasi. Yang selanjutnya ada tingkat ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh interaksi antara makhluk hidup atau disebut komponen biotik dan lingkungan antibiotik. Selanjutnya tentang mengoptimalkan manfaat keanekaan hayati melalui teknologi DNA rekomendasi. Adanya istilah dalam bioteknologi rekayasa kimia atau biokimia yang menggunakan organisme suatu makhluk hidup yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah.
atau untuk menghasilkan produk. Adapun produk yang menggunakan mikroorganisme seperti yogurt, keju, tempe, dan lain-lainnya. Perkembangan bioteknologi berubah drastis sejak ditemukan suatu teknologi DNA rekombinan. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Agar tetap sehat, tubuh kita memerlukan protein, sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Yang dimana proses pembuatan protein ini dikenal sebagai proses sintesis protein. Tapi pernah nggak sih bertanya kenapa tubuh kita perlu protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, pada dasarnya, sintesis protein adalah proses DNA mRNA lalu mRNA menjadi protein. Proses yang utama itu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahap terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoton gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin inti pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarah pembacaan ke arah 5 dan ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi berakhir jika mRNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA telah membentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Akan meninggalkan nukleus di pori-pori nukleus menuju sitoplasma. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah
Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal ini yang harus diingat juga dalam translasi adalah filling rule atau aturan memasang basa nitrogen pada translasi. A pada mRNA akan berkaitan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berkaitan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berkaitan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berkaitan dengan G pada tRNA. Sama halnya, mRNA akan berkaitan dengan transkripsi. Translasi memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Kemudian, ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau akseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transport dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon-kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah methionine. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triple kodon lain yang ada di RNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan berlangsung sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 top kodon dengan berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya pada video kali ini. Jika terdapat